Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maheswari Nadia dari kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 8 Cermeng Gresik. Kali ini saya mengambil topik tentang thrifting. Semua pasti tahu kan apa itu thrifting? Atau ada yang belum pernah mencoba thrifting? Ternyata thrifting menjadi suatu dilema bagi pemerintah dan masyarakat. Alasan saya memilih judul thrifting yaitu karena saya sendiri memiliki hobi thrifting, kegiatan jual beli pakaian bekas dari luar negeri dengan harga yang cukup murah dan kualitas yang lumayan tebal. Thrifting pun sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda. Banyak sekali anak muda atau yang biasa disebut dengan generasi milenial atau Gen Z yang suka membeli barang thrift karena modelnya yang unik, tidak pasaran, dan juga hanya mengeluarkan biaya sedikit. Terkadang, jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan barang bermerek seperti Dior atau Chanel dengan harga yang cukup murah, padahal harga aslinya atau harga normalnya cukup mahal. Di tahun 2021 lalu, pemerintah sempat melarang kegiatan thrifting. Dilansir dari Kompas TV. Tahun 2021 lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas. Larangan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor. Salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Namun, nyatanya pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor semakin menjamur. Ini selaras dengan peminatnya yang semakin banyak, terlebih di kalangan anak muda. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memberi penegasan soal thrifting impor. Presiden menilai bisnis impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Oleh karena itu, Jokowi meminta pelaku usaha pakaian bekas impor diawasi dan ditindak. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan thrift. Yang pertama, thrifting dapat membuat orang menjadi konsumtif, yaitu ingin terus-menerus membeli barang tersebut. Yang kedua, kegiatan thrift merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal. Yang ketiga, barang bekas masuk ke Indonesia tanpa membayar bea cukai, sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Dan yang keempat, banyaknya limbah baju bekas impor yang berakhir di TPA. Saya juga melakukan beberapa wawancara terhadap penjual barang thrift, pembeli barang thrift, penjual barang lokal, dan pembeli barang lokal. Berikut wawancaranya. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Agus. Bapak Agus. Bapak Agus, penghasilan per minggunya berapa? Ya alhamdulillah kalau Sabtu Minggu hampir 5 jutaan lah. Mengapa Bapak memilih menjual barang-barang thrift? Soalnya barang thrift gampang itu bagus dan bahannya lembut-lembut. Kualitasnya bagus ya? Iya, lembut. Apa pendapat Bapak ketika mengetahui kegiatan thrifting dilarang oleh pemerintah dan meminta masyarakat membeli dan menggunakan produk pakaian lokal? Mungkin itu masalah persaingan perdagangan, Mbak. Nggak ada alasan lain dari pemerintah gitu ngelarang thrifting. Biasanya kan masyarakat menengah ke bawah kan lebih memilih thrifting. Iya. Kalau yang menengah ke atas kan memilih produk lokal. Iya. Sedangkan pemerintah melarang untuk membeli pakaian thrifting. Jadi yang masyarakat menengah ke bawah harus beli pakaian lokal dengan budget yang seadanya itu kan susah ya. Susah, ya nggak dapat nggak. Ya udah, terima kasih. Iya, Bapak makasih, Kak. Agus. Dengan Bapak siapa? Pak Mat. Pak Mat. Ya. Pak Mat, penghasilan per minggunya berapa? Kak nantu Pak kadang yo 1 juta kadang lebih ngono Pak. Kenapa memilih menjual pakaian thrift? Mulane nek bang liyane kan pelanggane bang ini sing laku.
lebih laku baju Iya, thrift ya. iya. Timbang ya ini kak laku teman jajal kak payu. Apa pendapat Bapak ketika mengetahui kegiatan thrifting dilarang oleh pemerintah? Susah Mbak, anaknya akeh Mbak. Kak mangan kok aku. Soalnya kan Iya. masyarakat menengah ke bawah kan lebih memilih Iya, baju Mbak. thrift. Kalau yang menengah ke atas kan produk lokal. Sedangkan pemerintah kan ngelarang. Iya, Terus yang iya, menengah Cok. ke bawah gimana beli? Ya ojo pakaiannya? anu nek iso iku ojo dilarang, Mbak. Apa dodol apa aku? Masa ape dodol pangannya aku. Sak wulan kadang gak payu situ. Pangannya. Tergantung Iya. berapa kerjanya. Makasih. Permisi dengan Ibu Diana, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mengapa Ibu Diana lebih memilih baju thrift daripada baju lokal atau baju produk dari Indonesia? Seperti itu. Untuk prioritas pembelian baju, ya, sebenarnya baju ini kan kebutuhan yang prioritas kedua ya, setelah papan gitu ya, setelah pangan gitu ya. Jadi saya terkadang memilih baju thrift dibanding baju lokal itu dari segi harga. Dan Karena dari segi harganya kualitas. murah ya? Harganya lebih murah. Sebenarnya sama saja sih, cuma kualitasnya berbeda. Iya. Harganya sama-sama mungkin kisaran 50.000 hingga 100.000, tetapi kualitasnya untuk lokal kadang itu lebih di bawahnya baju thrift. Nah, itu. Jadi opsi pembelian baju thrift itu juga tergantung kepentingan saya sendiri. Ada yang memang dibutuhkan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Terkadang kebutuhan mendesak, saya lebih memilih untuk membeli baju thrift. Karena saya juga lihat barang-barang thrift itu pakainya lebih tebal ya, bajunya bahannya lebih tebal dan nggak ada yang ngembaris satu Indonesia. Iya, tapi juga tergantung kita sendiri bagaimana memilih bajunya, memilih karena memang ini kan thrift itu terkadang kan memang sebagian besar ada yang sekali pakai, ada yang bekas berulang. Jadi kalau kita memilih juga harus pintar-pintar. Nah, ada yang cacat, ada Tidak yang dipilih. warnanya pudar, tentu saja tidak dipilih. Tentu saja kualitas juga ya lebih penting gitu. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Permisi, dengan Ibu siapa? Saya Lintang. Boleh tahu mengapa Ibu Lintang lebih memilih membeli produk thrift? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga yang pasti dari segi ekonomis ya, untuk perbandingan harganya itu cukup jauh, cukup lumayan kalau bagi saya. Misal ada budget 100.000 untuk beli baju, kalau saya carikan di thrift itu bisa mungkin dapat 4. Dapat banyak ya? Dapat 4, tapi kalau saya beli yang ke toko, untuk yang di toko-toko baju gitu mungkin hanya dapat 1 atau ya paling 1 sih, sisa dikit itu aja. Jadi ya budget oriented ya, namanya emak-emak juga sih, kita mesti pintar-pintar ngatur keuangan. Memang tidak pernah membeli produk lokal atau produk lainnya yang UMKM seperti itu? Kalau tidak pernah sih ya enggak, pasti pernah, cuman jarang dan pasti tunggu diskon kalau saya ada sale gitu. Jadi Tunggu jarang sekali promo sih. Betul. Oke, terima kasih waktunya Ibu Lintang. Sama-sama. Permisi, dengan siapa? Oke, saya dengan Revanu. Boleh diceritakan sedikit usaha yang dijalankan? Oke, mungkin saya bisa sedikit cerita. Jadi sebenarnya saya memiliki usaha dengan teman saya, yaitu usaha di bidang konveksi. Untuk awalnya itu kita udah berdiri dari kelas SMP kelas 2, itu sekitar tahun 2016, dan alhamdulillah juga udah berjalan sampai sekarang, dan umurnya tuh kan lebih berarti 7 tahun, 7 mau ke 8 tahun. Lama ya? Lumayan lama. Boleh tahu berapa omsetnya? Oke, awalnya udah omset ini. Kalau omset per tahun kemarin, per 2023, alhamdulillah itu kita kemarin mendapatkan kurang lebih omset hampir 1 miliar Itu per per tahun. orang yang bekerja di situ kurang lebih ada berapa? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya mengenai awal mulanya juga mungkin ya. Jadi awalnya tuh kita dulu berempat, itu awalnya dari teman SMP, terus sampai SMA itu sama, terus kuliah. Nah, setelah kuliah ini kita kan udah mau ke jenjang yang lebih serius lah. Itu kita ada sedikit merger dengan
teman konveksi kita. Jadi akhirnya tuh sekarang kurang lebih itu ada sekitar 14 pekerja. Oke. Mengapa memilih menjual produk lokal? Oke, kenapa memilih jual lokal? Mungkin dulu dari awalnya tuh keluh kesahnya kenapa saya bikin usaha dengan teman saya itu karena lebih ke keresahan sih. Dulu waktu SMP itu kan kayak ada acara-acara, mungkin acara pensi atau acara kelas meeting. Itu kan biasanya mereka membutuhkan kayak kaos atau mungkin jersey. Oh ya, biar kembar satu angkatan gitu ya. Betul biasanya. lah, dari keluh kesah itu kita yang mikirnya tuh apa ya? Harus pokoknya bisa mendapatkan hitungannya kayak tambah-tambahan uang sangu lah. Lah awal mulanya tuh dari situ. Jadi awal mulanya tuh waktu SMP kayak teman-teman tuh kebingungan cari tempat konveksi. Lah, akhirnya kita membantu untuk mencari konveksi. Awalnya itu membantu. Terus semakin lama semakin tahun akhirnya kita sampai punya produksi yang sendiri seperti itu. Keren. Apakah sudah tahu bahwa pemerintah pernah melarang produk thrift itu diberhentikan supaya masyarakat membeli produk lokal? Oke, mungkin thrifting yang banyak tahu mungkin anak-anak zaman-zaman sekarang ya kan banyak anak milenial, Gen Z anak gitu skena. ya. Nah itu mungkin kan banyak thrifting. Kalau nggak salah kemarin sempat ramai juga karena terlalu banyak antusiasnya. Iya. Dan itu kalau bisa saya bilang cukup merugikan lah dari segi UMKM. Akhirnya tuh pemerintah membatasi atau melarang thrifting itu. Kenapa dilarang? Kalau dari saya sisi pengusaha itu sangat bisa dibilang sangat merugikan lah. Soalnya kan contoh aja misal saya pernah dengar dari teman saya yang suka thrifting juga ada. Itu kebetulan kayak misal dia beli kaos atau beli kemeja itu dengan harga 5.000 10.000 itu udah dapat. Murah sekali. Nah, terus sedangkan UMKM itu nggak mungkin gitu loh kalau misal menjual harga dengan yang harga segitu. Jadi secara nggak langsung itu thrifting itu juga mematikan UMKM lah bisa dibilang. Jadi mungkin alasan dari pemerintah untuk melarang thrifting itu seperti itu. Boleh saya tahu contoh produknya? Mungkin kebetulan juga saya ada sedikit contoh yang pernah pernah pesan di kita. Sebenarnya kita tuh banyak mulai dari kaos, terus juga varsity jaket, terus juga jersey, terus juga tumbler. Sebenarnya yang menghasilkan cuan kita produksi sih sebenarnya. Mungkin ini ada sedikit contoh jaket varsity. Jadi dia tuh di sini menggunakan bahan fleece, CVC fleece. Jadi dia lebih banyak polisternya. Itu kalau yang mau sedikit murah itu bisa pakai bahan itu. Tapi ini juga ada modifikasi di lengannya tuh pakai bahan Oscar. Bahan Oscar itu bahan kulit sintetis. Kalau gini biasanya satunya berapa? Untuk harga jaket gini kita mulai start di harga 150.000. Seperti itu. Terus juga ada ini. Ada katalognya. Katalog contoh kain-kain seperti ini. Nah ini juga ada macam-macam. Jadi kalau misal teman-teman kok jadi promosi ya. Jadi teman-teman ada yang mau pesen mungkin nanti bisa dilihat katalognya. Jadi kalau kaos itu biasanya yang orang tahu itu ada cotton combat. Itu juga ada itu banyak istilahnya gramasinya atau ketebalannya itu ada 20S, 24, 30S. Mungkin yang sekarang banyak kan itu model-model oversize. Iya, yang Kayak gede-gede Uniqlo ya, gitu. itu biasanya dia pakai menggunakan ketebalan 20S gitu sih. Itu maksudnya kalau 20S itu semakin tinggi semakin tebal atau semakin tinggi semakin tipis atau gimana? Kalau jadi angkanya semakin kecil itu semakin tebal. Oh, berarti kalau misalnya 10S gitu lebih tebal gitu. Tapi ada itu cuma sampai saat ini 20, 18, 16. Itu yang paling tebal. Berarti kalau misalnya 30 tipis banget ya. Ya tipis. Kalau untuk kebetulan saya pakai ini pakai 30S. Jadi kelihatannya tipis. Terima kasih Kak Reva. Permisi, dengan Ibu siapa? Dengan Dina. Oke, Ibu Dina, kenapa lebih memilih membeli produk lokal, padahal kan harganya lebih mahal dari produk thrift? Kenapa saya memilih produk lokal? Karena untuk mutu produk lokal sekarang nggak kalah kualitasnya dengan produk-produk dari luar negeri. Memang dari segi harga lebih mahal dibandingkan dengan thrift ya. Iya. Tapi kita harus mencari cara membelinya pada saat ada program diskon atau promo yang kayak di platform sosial media itu kayak di Shopee 11 kayak gitu. Jadi kita bisa menemukan baju produk lokal dengan kualitas yang bagus dengan harga yang bagus pula. Mungkin, tapi kalau misalnya ada
waktu kepepet gitu harus beli baju ini saat itu juga, itu tetap membeli produk lokal atau cari di produk thrift? Saya usahakan cari di produk lokal dulu ya, karena buat sebagian orang itu ada orang yang menghindari untuk memakai pakaian bekas. Jadi meskipun bagus dari segi kualitasnya untuk produk-produk yang thrift itu, tapi kalau mereka merasa nggak nyaman, mereka akan kembali lagi ke produk lokal. Oh, jadi tetap harus pertama produk lokal dulu ya Iya. untuk UMKM. Iya. Oh ya, oke. Kalau gitu terima kasih Ibu Dina. Sama-sama. Permisi, dengan Ibu siapa? Dengan Bu Yuyun. Oke, dengan Ibu Yuyun. Mengapa Ibu Yuyun lebih memilih membeli produk lokal? Kenapa saya lebih memilih untuk membeli produk-produk lokal? Iya. Karena menurut saya dengan memilih produk-produk lokal berarti kita lebih berpihak untuk UMKM gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih UMKM itu posisinya atau peranannya untuk perekonomian di negara kita ini sangat besar sekali, karena jumlah UMKM di Indonesia itu banyak gitu ya. Nah, dengan kita lebih memilih produk-produk lokal, produk-produknya UMKM, kita akan lebih meningkatkan posisi UMKM di dalam perekonomian negara kita. Oke. Jadi meningkatkan UMKM di Iya. negeri. Oke. Memang nggak pernah sama sekali membeli produk thrift? Pernah gitu ya. Nah, berhubung mungkin pada saat itu saya membelinya itu secara online, jadi saya tidak tahu barangnya langsung. Ternyata pas datang ini kurang sesuai. Nah, itu yang membuat saya memutuskan untuk tidak membeli barang thrift lagi gitu. Karena beda ya? Iya, bukan beda sih. Oh, ternyata seperti ini ya kalau barang thrift. Mungkin kalau kita datang langsung ke tokonya mungkin beda ya ceritanya. Tapi tetap saya lebih suka ya untuk memilih barang-barang lokal. Karena bisa lihat langsung di tempatnya kita ya. Lebih suka lihat langsung ya, barang. lebih suka lihat barangnya Secara langsung. Oh, ini bagus, ini kurang bagus gitu. Oke. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, sama-sama. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, penjual pakaian bekas tetap mempertahankan usahanya karena pakaian bekas mudah didapatkan dengan jumlah yang besar dengan harga yang relatif murah, kualitas barang bagus karena barang impor, dan pastinya banyak orang yang mencari. Yang kedua, konsumen tetap memilih membeli pakaian bekas karena harga murah dan bermerek meskipun bekas. Yang ketiga, penjual produk lokal tetap menjalankan usahanya karena ingin menaikkan UMKM dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan menerapkan produk cinta Indonesia. Dan yang keempat, konsumen memilih pakaian lokal karena menaikkan UMKM. Di dalam vlog ini mencakup materi mata pelajaran sosiologi tentang perubahan sosial, yaitu terjadi perubahan sosial yang terjadi secara cepat karena adanya tren membeli pakaian thrift yang sedang diminati di kalangan Gen Z, dan juga pelajaran ekonomi tentang perdagangan internasional, yaitu masuknya barang thrift ke Indonesia tanpa dikenakan pajak atau bea dan cukai. Sekian vlog dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yaitu Ibu Yuyun Minarti dan semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan vlog ini. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton vlog ini dan lebih bijak dalam menentukan pilihan Anda. Jadi, thrifting, solusi atau masalah? Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.